Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita berkumpul kembali di dalam kajian tahsiniyah kita ini. Insyaallah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, dan insyaallah kita diberikan Allah kekuatan, kesehatan serta saudara-saudara kita yang tidak hadir, yang sakit diberikan Allah kesembuhan, dan yang tidak mampu hadir dalam majelis ini Allah berikan kemudahan di dalam urusannya. Baik, kita terakhir sampai dengan halaman 23. Ya. Baik, kita lanjut ke halaman 24. Betul ya, halaman 24 ya. Kita mulai ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baligha duriba. Jadi sempurna ya, du ya. Bukan du. Kalau du nanti jadi huruf dal, du itu dal. Ini du. Jadi ghairil maghdubi. Nah. Du. Jadi keluarnya pun beda, du. Jadi bukan du. Nah, ini beda ya. Du dengan du. Ghairil maghdubi. Ya, jangan sampai keliru. Karena ada juga yang menebalkan huruf dal, jadi kayak huruf bod. Salah ya. Makhrajnya pun salah. Jadi kalau keliru, tidak tepat makhrajnya, maka kita lagi tidak mengamalkan hukum-hukum tajwid. Padahal kalau dalam pembahasan makhrajul huruf itu harus tepat. Makhraj itu wajib. Ya. Jadi yang wajib diamalkan di sini adalah makharijul huruf, kemudian sifat-sifat lazimah. Ya, itu pokok pembahasan atau yang wajib kita amalkan ketika kita bertilawah Al-Quran Al-Karim. Makharijul huruf, sifatul huruf. Ya, sedangkan sifat-sifat yang penghias lainnya itu tidak wajib. Ini yang dikatakan oleh para ulama ahlul fiqh dan ahlul hadis, bahwasannya hukum mengamalkan hukum-hukum tahsiniyah, hukum-hukum penghias itu maka tidak wajib. Ya. Jadi walaupun kita sengaja tidak membacanya, maka tidak dosa di situ. Tidak ada dosa. Jadi misalnya membaca min ba'di tidak mengamalkan iqlab, maka tidak ada dosa.
Ya. Tapi ada ketentuan. Kalau para ulama ahlul qiraat dan ahlul tajwid membaginya untuk hukum-hukum tahsiniyah ini wajib bagi qari. Nah, tapi bagi pemula, bagi orang awam maka ia tidak wajib. Tapi qari ini juga terbagi lagi. Jadi seperti ini. Jadi hukum mengamalkan tajwid kan? Hukum mengamalkan tajwid. Pada apa saja? Wajib. Kharijul huruf, sifatul huruf. Ini wajib. Udah pasti ini wajib. Nggak bisa enggak ya. Kalau yang ini terbagi ya. Sifat lazimah, sifat penghias. Sifat lazimah ini wajib seperti halnya makharijul huruf. Sedangkan sifat penghias itu terbagi lagi. Dia wajib buat siapa? Wajib buat qari. Kemudian tidak wajib buat pemula atau awam. Qari ini terbagi lagi. Kapan dia wajib? Ya, kapan dia wajib mengamalkan sifat tahsiniyah ini tadi, sifat penghias? Ketika apa? Ketika pengambilan sanad atau tahammul adab. Pengambilan sanad Quran, maka dia wajib mengamalkan sifat tahsiniyah ini. Kalau tidak tuh ya tidak lolos, tidak akan diberikan sanad oleh gurunya, oleh syekhnya. Kemudian kapan dia tidak wajib walaupun qari baca? Ketika tilawah biasa. Ya. Ini aja. Jadi konteks wajib di dalam hukum mengamalkan tajwid itu adalah seperti ini. Makharijul huruf wajib, sifatul huruf wajib, tapi yang mana yang lazimah? Jadi ada huruf-huruf yang senantiasa sifatnya melekat pada huruf tersebut. Ada sifat penghias. Sifat penghias ini terbagi lagi. Kapan dia wajib? Wajib bagi qari. Siapa yang wajib? Ya, qari'nya. Orang yang sudah mempelajari tajwid, pengajar tajwid. Ya. Orang yang berkecimpung di dalam dunia ilmu tajwid. Atau yang semisalnya, misalnya para dai, mubaligh gitu ya. Khatib. Bagaimana kira-kira ya kita menemukan seorang ustadz gitu, khatib ya, bagus ceramahnya. Ketika disuruh jadi imam, makmumnya menangis karena tajwidnya enggak karu-karuan gitu ya. Jadi ini penting, jangan sampai mengecewakan makmum ya itu ya. Sudah enak dengar ceramah ya, isi kajian yang menyentuh hati, tapi juga bacaan Al-Qurannya juga menyentuh hati ya, sampai nangis gitu ya. Sedih lihat kok ustadzku seperti itu gitu ya. Itu ya. Kemudian pemula, kalau orang awam maka sifat penghias itu tidak jatuh hukum wajib padanya. Karena pemula. Qari ini juga terbagi lagi. Jadi ketika dia pengambilan sanad riwayah tahammul adab, maka dia wajib mengamalkan sifat penghias ini, enggak bisa tidak. Seluruh sifat penghias, tafkhim, tarqiq, tebal, tipis, idgham, hukum bacaan Al-Qur'an ya, dan segala macamnya. Kemudian ketika tilawah biasa,
atau mungkin ketika dia menjadi imam. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya seorang qori itu lupa, ya, tidak membaca sifat-sifat penghias ini, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Karena tidak sampai merubah makna. Jadi konteksnya kalau dalam tilawah itu adalah jangan sampai yang kita baca tersebut, ya, huruf-huruf yang kita baca tersebut sampai kurang, sampai kita tambah, ya, atau harokatnya kita rubah seperti itu. Itu tidak boleh, ya. Misalnya pada lafaz seperti yang sering Anda contohkannya, Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar, baknya jadi panjang, jadi ada matnya di situ. Kalau akbar, baknya panjang, itu artinya beduk, ya, artinya beduk. Jadi kalau Allahu Akbar, jadi Allah beduk, ya, seperti itu ya. Kalau akbar, baknya pendek, ya, satu harokat, maka artinya isim tafdhil, artinya Allah maha besar. Akbaru, afdalu, Allah maha besar. Afdalu itu lebih utama. Af'alu, asal apa? Wazan dari af'alu. Akbaru, ya, artinya berarti maha paling. Af'alu itu isim tafdhil kalau dalam pembahasan ilmu nahwu, artinya yang paling, yang lebih. Afdalu yang paling utama, akbaru yang paling besar, maha besar. Tapi kalau akbaru beduk, nah, gitu ya. Allah beduk, ini ya. Kemudian misalnya menambah lagi huruf-huruf yang lainnya. Misalnya pada lafaz Allah, kemudian dipanjangkan di sini. Ya. Kalau dipanjangkan berarti ini menunjukkan apa? Ada dua hamzah. Ada dua hamzah di depan. Jadi AA. Kalau AA kan ditulis kan AA. Kalau ada dua hamzah kan biasanya ditulis cuman seperti ini. Ini baca Allahu Akbar. Allah artinya apakah Allah? Berarti kalau kita sambung dengan akbar, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah, jadi kita meragukan Allah Maha Besar. Hati. Jadi inilah yang membuat kenapa ketika seseorang tidak mengamalkan sifat-sifat wajib ini, maka ia terjatuh ke dalam dosa. Jadi diancam vonis dosa di situ. Ya, ini sudah kesepakatan para ulama qiraat, walaupun semua ya, bukan ulama qiraat, ijma' ulama, baik ulama fiqih, hadis maupun qiraat, tajwid itu mengatakan hukum ya bagi orang-orang yang merubah makna di dalam Al-Qur'anul Karim, maka ia berdosa. Seperti itu. Nah, ini yang Allah Akbar itu berapa ini dua harokat ini. Harusnya kan cuma satu. Kan kadang ada yang Allah. Kalau ini tidak mengapa. Ya, kalau ini dipanjangkan aslinya kan dua harokat. Ya, kalau dipanjang Allahu Akbar, nah, itu tidak mengapa. Ya, karena bukan bacaan Al-Qur'an ya. Kan takbiratul ihram saja. Ini yang panjang tuh yang hamzahnya di depan. Allah ya. Allah, nah itu ya. Ya pengen mungkin pengen suaranya menjadi kayak mendayu, cuman keliru. Dia menambah huruf di situ. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Yang mana? Pemula awam ini, kurung awam, orang awam, orang yang belum pernah belajar atau baru belajar, gitu ya, atau baru belajar sekalipun, ya belum banyak tahu tentang hukum-hukum tajwid. Jadi sebenarnya hukum tajwid ini atau ilmu tajwid ini adalah
Ini sebuah kaidah ya yang dikumpulkan oleh para ulama qiraat agar apa? Agar orang-orang non Arab tuh mudah untuk mempelajari bagaimana cara baca Al-Qur'an yang benar. Jangan orang yang ajam ya, yang orang-orang non Arab gitu. Orang-orang Arab pun harus tetap belajar tajwid seperti itu. Jadi kurang tepat, tidak tepat bagi orang yang mengatakan tidak wajib mengamalkan tajwid. Nah, ini keliru. Kalau mengatakan tidak wajib mengamalkan tajwid, maka tidak wajib membaca Al-Qur'an seperti halnya bacanya Rasulullah. Kan bacaan Rasulullah itu adalah kalamullah, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertalaqi musyafahah dengan Rasulullah. Jadi dia berhadap-hadapan gitu ya. Diajarkan langsung. Tidak ada ditulis segala macam, tidak ada. Diajarkan langsung. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan para sahabat. Itu secara talaqi. Makanya metode pembelajaran Al-Qur'an yang benar itu adalah bertalaqi. Nah, seperti kita ini talaqi namanya. Ya, ataukah misalnya menyetorkan bacaan. Jadi berjumpa langsung. Jadi talaqi itu adalah berjumpa langsung dengan guru. Itu talaqi. Ya. Kalau misalnya baca buku yang ditulis oleh seorang guru, seorang ustadz, itu bukan talaqi namanya. Kalau talaqi itu kayak gini, jadi tatap muka talaqi. Bahasa gampangnya tatap muka. Ya. Kemudian nanti ada istilah musyafahah. Musyafahah itu nanti gurunya ngomong atau al-arab dari muridnya yang menyetorkan bacaan seperti itu. Atau gurunya yang mentalkinkan kepada muridnya. Itu metodenya ya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Belajar Al-Qur'an. Jadi kalau belajar Al-Qur'an ini jangan belajar sendiri. Guru belajar tajwid jangan otodidak. Ya. Kita nanti bingung karena harus dicontohkan bacaannya bagaimana. Kalau di dalam buku bacaan seperti ini, terus yang membenarkan bacaan kita siapa? Enggak ada. Maka cari guru yang bisa membenarkan bacaan. Ini ya. Jadi kalau ini tambah berarti ada 2 huruf. Aslinya hurufnya seperti ini. Jadi kayak ada 2 huruf. Allah. Karena ini jadi dianggap bahwasannya hamzah yang pertama adalah hamzah istifham. Jadi hamzah yang menunjukkan kalimat pertanyaan, artinya apakah? Ya. Ahadza baitun? Ya, apakah ini rumah? Nah, gitu kan? Ini Allah. Apakah Allah? Baik. Ya. Nah, kita lanjut. Sampai mana tadi lafadznya ini? Quri'a, bukan? Duriba. Oh, duriba yang kedua. Nah, kira kedua ke bawah. Baik, kita lanjut. Duriba. Tahura. Hu. Nah, dia hu dari pangkal tenggorokan. Ra. Tahura. La'iba. La'iba. Tahu ya kemarin kaidah fathah ya, menyempurnakan harakat fathah itu dengan senyum ya. Buka a. Jadi a itu coba la gitu ya. Nah. Ya, baik. Jadi suaranya pasti kedengaran tipis, bukan tapi beda itu. Jadi kalau tebal tuh dia tidak
tidak apa senyum. Kayak gini nih. Ini huruf tebal, khusus untuk huruf tebal yang diam itu. Bisa kan? Alhamdulillah. Beda. Senyum. Coba. Ya, sahih, Pak. Sahih kan tipis. Coba Pak, nggak usah senyum, diam aja. Coba. Itu tebal jadinya. Beda kan? Beda kan? Beda. Nah, tuh gitu. Ya. Kalau untuk yang kasrah, maka cukup kita lafadzkan huruf i dalam bahasa Indonesia. Coba i. Masukkan setiap huruf yang tipis. I, b, t, j, mi. Nah, itu sempurna tuh harakatnya nanti. Ya. I. Huruf ain juga jangan buka. Ya, ri. Ya. B, G, ki, mi, ni, si. Ya, seperti itu ya. She. Baik. Lanjut. La'iba, quri'a, ya, quri'a. Hati-hati di sini. Jangan sampai hamzah itu ketika dalam kalimat itu kita tashilkan, kita jadikan usaha. Jadikan hamzah yang bacanya diringankan, bukan tapi quri'a. Sering kan? Quri'a. Tipis quri'a. Coba. Quri'a. Qaruba. Radiya. Ya. Radiya. Ya. Radiyallahu anhum. Radi. Ya. Radiyallahu anhum wa radu an. Kutiba. Syakura. Ya, kaf ya, ka. Coba ka. Ki. Ku. Syakura. Ya, ghanima. Allah. Ghanima. Urifa. Ya, urifa. Affa, di perut bibir fa. Jadi suara desisan di huruf fa itu benar-benar terdengar. Affa, mengalir kan? Affa. Urifa. Rajula. Amila. Nusira. Nusira. Hasuna. Lazima. Muni'a. Januba. Sajida. Ya, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri. Sajida. Nah, itu huruf sin itu tipis ya. Sa. Ya. Jadi bukan sa. Jangan sa. Kalau sa itu nanti jadi ke huruf sod. Sa. Tapi sa. Ya. Sajida. Duriba. Karuha. Karuha. Sa'ida. Khuliqa. Baru enggak ini ya, balik ke posisi semula. Enggak senyum, ya, enggak senyum sama sekali. Kenapa enggak senyum? Karena huruf tebal.
Jadi semua huruf tebal itu jangan jangan tersenyum. Ya kayak orang merenggut aja. O, so, do, o, ya. Khuliqa, dhahuma, dhahuma, do, hu, 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 dhahuma. Nah, sahih. Silakan coba dari Pak Depi, silakan.